Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shalli bihi ay bit tayammum alladhi istabahta bihi al-fardhu. Wa sholli lan sholatu sapa sira bihi kelawan tayammum ay bit tayammumi tegese kelawan tayammum alladzi istabahta kang amrih kongang sapa sira atau amrih kawenangan sapa sira bihi kelawan at-tayammum walau manduran senajan iku al-fardhu ing ibadah fardu itu bihi kelawan tayammum al-fardhu ing ibadah fardu fardun ing ibadah fardu wahidan kang siji wa malan barang syi'ta kang karep sapa sira minan nawafil saking pira-pira sunnah ay wa min sholatil janazati tegese lan saking salat jenazah fa in aradta moko lamun ngarepaken sapa sira fardhon ing fardu saniyan kang kaping pindho ay ainiyan tegese kang bangsa fardu ain ay ainiyan tegese kang bangsa fardu ain walau manduron senajan iku rupa fardu kang den nadari itu walau manduron senajan iku rupa fardu kang den nazari fastanif moko ngawitono sapa sira fastanif moko ngawitono sapa sira lahu krono arai fardhon saniyan tayammuman ing tayammum akhara kang weneh wa illam tahdas senajan ora hadas sapa sira wa hakadha lan koyo mengkene fa in aradta fardhon saniyan tafarradah dadi dhewe apa kullu faridatin saben-saben ibadah fardu bitayammumin kelawan tayammum na'am bener tafarrada kullu faridah ingkanat lamun ono apa as-sholatu sholat as-saniyatu kang kaping loro iku mu'adatan kang den baleni jazah moko wenang apa antajma'aha yen to ngumpulaken sapa sira ing mu'adatan ma'a asliha sertane asale mu'adatan
bitayammumin kelawan siji tayammum. Alasane li annal mu'adatah krana sak temene salat kang den baleni iku taqa'u tumiba apa mu'adah naflan halih rupa sunnah, naflan halih rupa sunnah. Wa ing kunta senajan ana sapa sira iku tanwi niat sapa sira fiha ing dalem al mu'adah, fiha ing dalem al mu'adah al fardhu ing fardhu. Wa yajuzu lan wenang apa antajma'ah yen to ngumpulaken sapa sira, yen to ngumpulaken sapa sira aidun halimaneh ad-dhuhra ing salat zuhur ma'al jumu'ati bareng sertane Jumat bitayammumin kelawan siji tayammum, bitayammumin kelawan tayammum wahidin kang siji itu wahidin kang siji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli bihi ay bitayammumil ladzi istabahta bihil fardhu fardan wahidan wa ma syi'ta minan nawafil ay wa min sholatil janazah. Salatlah kalian menggunakan tayammum yang dulu pernah kalian niyati agar supaya mendapat kewenangan atau diperbolehkan melakukan ibadah fardu, yaitu melakukan satu sholat fardu saja. Wa ma syi'ta minan nawafil, dan sholat sunnah seberapa banyak yang kalian inginkan. Ay wa min sholatil janazah, yakni juga boleh kita mengumpulkan besertaan dengan sholat jenazah seberapa banyak pun kalian melakukan. Artinya begini, dulu kita sempat menyinggung bahwa tayammum itu beda dengan wudhu dan mandi besar. Perbedaannya di situ karena keberadaan tayammum itu hanya sebagai niyabah atau sebuah pengganti dari wudhu dan mandi. Dan status niyabah itu adalah status yang lemah. Jadi bisa disimpulkan tayammum itu adalah toharoh yang lemah, sehingga untuk mengaplikasikan kepada satu ibadah itu perlu banyak perincian. Tidak sama dengan wudhu. Kalau wudhu, kalian punya wudhu dipakai sholat berapapun banyaknya itu boleh. Bahkan di samping sholat yang banyak itu, kalian gandeng dengan ibadah yang lain termasuk baca Quran, megang Quran, atau misalkan tawaf, atau di situ sholat jenazah, yang secara hukum dari beberapa ibadah tadi itu beda-beda, itu boleh dalam wudhu. Tapi karena tayammum itu ibadah yang lemah, maka harus diperinci tergantung daripada niat yang kalian ucapkan dalam hati. Gitu kan? Sehingga di sini aturannya, kalau kalian niatnya nawaitu tayammumah listibahati fardhis shalah, itu karena ada kalimat istibahati fardin, maka boleh bagi kalian hanya menggunakan tayammum tadi itu digunakan pada satu ibadah fardu saja, besertaan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Dan juga besertaan digandeng dengan ibadah yang hukumnya di situ fardu kifayah seperti sholat jenazah.
Jadi tayamum itu kalau bahasa kasarnya itu punya kuota, dan kuotanya itu terbatas, tidak seperti wudhu. Paham ya? Man wudhu jan gelek sampean makin di wudhu apa jeng fardu, maka sampai 100 kali itu boleh satu wudhu. Tapi kalau tayamum 1 kali niat istibahati fardis sholati, maka sampean hanya diperkenankan melakukan sholat fardu, dan itu satu. Kalau fardu itu fardu ain, dan masih boleh menggandeng dengan sholat-sholat yang sunnah lainnya, dan juga boleh menggandeng dengan sholat fardu kifayah yang lainnya. Ini kalau niatan sampean itu al-fardu. Makanya di sini ada beberapa perincian yang nanti kami akan jelaskan gitu ya. Fa in aradta fardun saniyan ay ainiyan walau mandurun fastanif lahu tayammuman akhar. Kalau misalkan kalian ingin melaksanakan sholat fardu yang kedua kalinya, baik di situ kefarduannya itu karena pancen fardu secara normal, dan kefarduannya di situ secara manduro, disebabkan karena nadar. Karena sholat itu walaupun sunnah, kalau dinadari jadi wajib juga. Dan syaratnya kefarduan ini harus fardu ain, bukan kifayah. Maka jika ingin melakukan sholat yang kedua kalinya, fasta'nif lahu tayammuman akhar, maka kita harus memulai baru lagi untuk melakukan tayammum yang baru. Contoh misalkan begini, nanti ketika sudah masuk sholat duhur, kalian itu tayammum. Niatnya di situ nawaitu tayammum alistibahati fardhis shalah lillahi ta'ala. Maka ketika nanti ingin melakukan sholat asar, ini berarti kan fardu yang kedua, atau sholat fardu ain yang kedua. Maka tidak boleh sampean moro-moro langsung sholat, karena sampean beranggapan tadi duhur saya sudah punya tayammum, itu kan. Dan selama itu sampai sekarang saya belum pernah melakukan mubtilatut tayammum, hal-hal yang membatalkan tayammum, ya tidak kentut saya. Maka tetap walaupun sampean tidak hadas, kok ingin melakukan ibadah fardu yang kedua kalinya, dan sifatnya fardu itu fardu ain, maka wajib bagi kalian tayammum yang baru. Jadi satu sholat saja kuotanya itu, dan ini sholat fardu ain. Beda kasus nanti jika sholat yang kalian lakukan itu sholat sunnah atau sholat fardu tapi derajatnya kifayah, bukan fardu ain, seperti sholat jenazah, maka boleh melebihi satu sholat, itu boleh kalau niatannya sampean listibahati fardis sholat. Wa illam tahdas wa hada tafarrada kullu fardin bitayammumin. Begitulah artinya setiap satu fardu itu kuotanya dengan satu tayammum, atau dibalik, satu tayammum itu punya kuota terbatas, digunakan hanya untuk satu ibadah fardu ain. Naam, in kanatis sholatu as-saniyatu mu'adatan jaza ayyajma'aha ma asliha bitayammumin. Namun ada satu kasus yang mungkin ini termasuk pengecualian secara zahir. Apabila sholat yang kedua itu tergolong sholat yang diulangi, contoh misalkan sambian abjad duhur sendirian, kemudian dilalah setelah salam, loh kok ada jemaah, saya ingin ikut jemaah duhur, berarti sampean sholat lagi, berarti sholat yang kedua statusnya mu'adah, sholat duhur yang diulangi. Paham ya? Karena yang pertama tadi sampean sholat duhur tapi sendirian, loh kok melihat ada jemaah, loh
Kok ada jemaah? Saya sudah sholat duhur. Saya mau ikut lagi lah. Sholat lagi duhur. Sholat lagi itu saya kocak sholat mu'adah. Sholat duhur yang diulangi. Bagaimana jika kita melaksanakan sholat yang diulangi menggunakan satu tayamum? Boleh apa tidak? Di sini hukumnya boleh. Ma'a asliha, digandeng dengan sholat aslinya. Duhur yang sendirian tadi. Kenapa kok boleh? Wong keduanya di situ secara dohir hukumnya sama-sama wajib, ya kan? Secara dohir. Mengulangi duhur kan wajib. Sedangkan sholat duhur yang aslinya kan juga wajib. Karena dawul ulama al-mu'adah taqa'u naflan. Sholat yang diulangi itu sebetulnya secara hakikatnya statusnya itu tidak wajib lagi, tapi naflan sunnah. Walaupun sampean tidak sholat lagi secara berjamaah, sampean sudah keguguran tuntutan untuk melaksanakan sholat duhur karena tadi sudah sholat. Jadi itu sunnah. Sehingga ini diperbolehkan. Kenapa? Apanya Manki? Beda dalam masalah hukumnya. Yang pertama itu fardu, yang kedua di situ sunnah. Walaupun yang diulangi itu adalah sholat fardu. Wa in kunta tanwi fihal fardu, walaupun dalam sholat yang diulangi itu sampean niyati sebagai kefarduan atau kewajiban. Ya, contoh begini ki, nawa usolli fardhu duhri, ini sholat yang kedua. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Fardhu duhri itu kan fardu kan? Walaupun toh dalam niatnya di situ fardu, tapi sampean sudah sholat duhur, maka status sholatnya hukumnya sudah sunnah lagi, bukan wajib, karena sudah dilakukan sebelumnya. Wa yajuzu an tajma' aidan ad-dhuhra ma'al jumu'ah bi tayammumin wahid. Dan ini juga boleh kita mengumpulkan dua sholat, yaitu sholat duhur bersamaan dengan sholat Jumat dengan satu tayammum, itu boleh. Contoh misalkan ini kalian itu sholat duhur ketika masuk waktunya duhur. Ketika sampean sholat duhur, dilalah sampean ingat, loh sekarang ini hari Jumat, saya sudah sholat duhur, bagaimana? Kalian mendapati ada jemaah yang sedang melakukan sholat Jumat, terus kalian ikut Jumatan. Ini berarti kan dua kali sholat, sholat duhur dan sholat Jumat. Itu boleh, sampai tidak menggunakan tayamum yang baru, itu boleh. Artinya pakai tayamum yang sebelumnya sudah digunakan. Kenapa? Karena status Jumat yang kalian lakukan itu adalah mu'adatan, sholat yang diulangi. Gitu kan? Karena dalam satu pendapat Jumat itu adalah sholat duhur al-maksurah yang diringkas. Tapi pendapat yang kuat di situ mengatakan ya duhur, Jumat ya Jumat. Sedangkan dua rakaat dalam sholat duhur itu penggantinya adalah dua khutbah Jumatan. Ini menurut pendapat yang satunya. Oleh karenanya ini debunah al-Imam Al-Imam Nawawi Banten maksudnya, itu boleh mengumpulkan Jumat bersertaan dengan sholat duhurnya pun. Ini tadi perincian yang belum saya jelaskan. Sabar kadek. Darajatun niyah fit tayammum. Ini dibahas dalam kitab Takriratus Sadidah. Ada beberapa derajat yang berkaitan dengan niat tayammum. Itu ada 3. Yang pertama, niyatus tibahati fardis sholah au fardit tawaf. Pertama itu gambarannya begini. Sampai saya niat melakukan tayammum agar bisa untuk melakukan fardunya sholat. Ini kalau di bahasa Indonesia kan.
atau agar bisa melakukan fardunya tawaf, atau di bahasa Arab kan nawaitu tayammumah listibahati fardis shalah atau listibahati fardit tawaf, maka jika niatnya demikian maka boleh bagi sampean melakukan satu fardu salat, fardu ain, dan boleh dikumpulkan dengan beberapa salat sunnah besertaan hal-hal atau ibadah yang membutuhkan tayammum seperti menyentuh mushaf. Ini tingkatan pertama. Kemudian yang kedua, niat sampean itu beda, yaitu nawaitu tayammumah listibahatis shalah. Tidak ada fardunya. Kalau yang pertama listibahati fardis shalah, ini tidak ada fardu. Listibahatis shalah atau nawaitu tayammumah linaflis shalah au litawaf au li sholatil janazah, itu banyak macamnya. Maka sampean hanya diperbolehkan melakukan seluruh sholat selain sholat fardu ain. Kalau demikian, maka ingat dalam niat tayammum, men sampean niat tayammum dak menampilkan fardun dalam niatnya, nawaitu tayammumah listibahatis shalah, itu saja, maka tidak boleh sampean gunakan untuk ibadah fardu se'ain, termasuk sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Boleh sampean menggunakan sholat selain itu, sholat sunnah atau sholat fardu kifayah, janazah, atau hal-hal yang membutuhkan tayammum ketika dilakukan, termasuk menyentuh mushaf itu. Kemudian yang ketiga, yaitu niat untuk diperkenankan mengusap atau menyentuh yang namanya mushaf, atau agar diperkenankan melakukan hal-hal yang butuh pada tayammum. Ini yang terakhir, contohnya seperti sujud tilawah dan syukur, itu kan butuh tayammum ketika ingin melakukannya. Nah, jika niatannya demikian, maka boleh kalian itu dengan tayammum tadi melakukan seluruh apapun ibadah yang membutuhkan tayammum selain daripada ibadah yang berupa sholat, baik sholat itu fardu ataupun sunnah. Pokoknya jenis ibadah apapun selain sholat, meniatan sampean hanya ingin melakukan sesuatu yang membutuhkan tayammum. Ini lebih lemah lagi. Ini ada 3 perincian. Terus ada khilaf terkait masalah khutbah Jumat. Kalau sampean niatannya di situ agar diperkenankan melaksanakan khutbah Jumat, maka ada perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut Imam Romli, men sampean niat tayammumnya kayak gitu, maka hanya diperkenankan melakukan fardu ain satu saja. Ingin fardu ain satu saja. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu bimanzilatir rakaatain, posisinya persis dengan posisi 2 rakaat duhur, dan itu hukumnya fardu. Itu hukumnya fardu. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar, ketika sampean niatannya hanya untuk mencari kewenangan melaksanakan khutbah Jumat, maka tidak diperkenankan, ini menurut Ibnu Hajar, tidak diperkenankan melakukan fardu ain. Itu tidak diperkenankan kalau niatannya hanya istibahati khutbatil Jumat, agar diperkenankan melaksanakan khutbah Jumat. Terus ulama sepakat, ini tambahan ilmu, ulama sepakat bahwasanya tidak boleh mengumpulkan satu ibadah fardu dikumpulkan dengan satu ibadah fardu yang lainnya dengan menggunakan niat yang tadi, yaitu istibahata khutbatil Jum'ah. Itu tidak boleh. Contoh misalkan ampian dadi khotib Jumatan,
kemudian sampean tayammum. Niatannya begini, nawaitu tayammumah listibahati khutbatil Jumat. Maka tidak boleh sampean selestarinah melaksanakan khutbah yang pertama dilanjut dengan khutbah yang kedua tanpa tayammum, itu tidak boleh. Jadi wajib nanti khutbah yang kedua sampean tayammum lagi. Karena menurut kesepakatan para ulama ini, niat yang demikian itu tidak boleh mengumpulkan dua ibadah sewajib. Padahal setiap khutbah, baik khutbah pertama atau kedua, itu sama-sama wajib, tidak boleh dikumpulkan, hanya satu saja. Sehingga nanti untuk khutbah kedua itu harus tayammum yang kedua kalinya. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.